Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Siti Trisnawati. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai networking model, yaitu suatu dasar dari dunia jaringan atau sistem jaringan komputer. Nah, di sini kita akan bahas mengenai apa sih networking model itu. Jadi, networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar networking model, ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Jadi, networking model ini adalah sebuah akurat post standar yang harus biasanya diikuti oleh para networking atau di dalam dunia jaringan komputer. Nah, sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Jadi, kalau misalkan sebelum networking model ini ditentukan, pastinya kita memiliki aturan dong, dan aturannya adalah ada sebelum ditemukannya networking model. Kalau vendor ini membuat atau memiliki aturannya masing-masing, dan pastinya karena setiap vendor itu memiliki networking model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun jaringan komputer yang sangat besar itu akan sulit, karena permasalahannya di setiap vendor itu memiliki aturannya masing-masing. Jadi, kalau misalkan kita ingin bergabung vendor kita dengan vendor teman atau perusahaan yang lain, maka itu akan cukup rumit karena kita harus mengikuti standar ataupun aturan yang ada di perusahaan lain. Sedangkan di perusahaan kita sudah memiliki aturan sendiri. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi, ketika vendor memiliki aturan yang berbeda-beda, pasti akan sulit untuk kita mengkolaborasikan karena tadi aturan yang berbeda. Maka dari itu, dibuatlah sebuah standar atau spesifikasi minimal oleh ISO. ISO itu apa sih? ISO itu adalah International Organization for Standardization. Pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI. Nah, OSI itu adalah Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 layer. Jadi, ketika permasalahannya tadi yang memiliki aturan berbeda-beda, maka ISO ini dengan sepakat membuat sebuah aturan yang harus diikuti oleh yang menjadi standar untuk para jaringan komputer atau vendor-vendor lain dalam membuat sebuah aturan jaringan model. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Bisa kita lihat di sini teman-teman, perbedaan sebelum kita mengenal networking model dan sesudah. Ini before-nya, ini after-nya. Nah, kita bisa lihat di sini sangat chaos ya teman-teman. Sangat tidak beraturan karena ini ada encryption dulu, application dulu, organization. Jadi benar-benar tidak tersusun gitu, tidak beraturan. Maka di sini selain aturan itu memiliki vendor, itu memiliki aturan yang berbeda, tapi dia juga tidak akan tersusun, jadi berantakan. Nah, seperti ini ya teman-teman, tidak memiliki aturan, sehingga bisa saja terjadi tabrakan data atau hal-hal lainnya. Nah, ini adalah after, setelah model networking itu diterbitkan. Ini disebut dengan OSI model layer. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sudah tersusun ya. Dengan adanya dimulai dari application, presentation, session, transport, network, data link, physical. Nah, ini adalah perbedaan sebelum adanya networking model dan sesudah adanya networking model. Jadi cukup memudahkan kita ya
karena di sini sudah sangat beraturan dan sudah ada standarnya. Jadi, setiap perusahaan atau tiap vendor pasti memiliki aturan yang sama, sehingga kita memudahkan untuk pembelajaran ataupun untuk kita berkolaborasi dengan salah satu vendor yang lainnya. Karena di sini sudah tertata dan sudah sangat rapi dan tersusun. Oke, selanjutnya. Nah, memang seperti yang diketahui, networking model itu ada dua. Yang pertama ada networking TCP atau IP model. Networking TCP atau IP model ini lebih less formal dibanding OSI. Kalau tadi, ISO itu menerbitkan networking model yang bernama OSI, Open Standard Open System Interconnection. Nah, adapun TCP IP. TCP atau IP ini adalah seperti upgrade dari OSI layer. Nah, karena dunia jaringan itu, teknologi jaringan itu semakin berkembang, jadi pastinya para perusahaan atau para organisasi terus berkolaborasi, terus menciptakan sebuah sistem untuk mempermudah kehidupan teknologi manusia ke depannya. Jadi sebelumnya, setelah memiliki OSI, karena dibilang yang lebih kompleks, maka OSI layer itu sekarang udah jarang banget digunakan, hanya untuk kebutuhan edukasi, seperti sekarang ini. Jadi, kalau yang sering digunakan itu adalah TCP atau IP, kenapa OSI ini sekarang jarang digunakan? Yang terkenal adalah lebih kompleks, dan TCP IP ini biasanya adalah model yang membuat lebih ringkas dan lebih efisien. Kalau misalkan kita lihat aturannya di sini, OSI model itu memiliki berapa lapis? 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 layer ya. Sedangkan TCP IP ini sudah menggunakan 5 layer. Jadi, seperti TCP IP ini adalah upgradean dari OSI layer. Maka kenapa sekarang lebih banyak digunakan itu adalah model TCP IP dibandingkan OSI layer. Nah, walaupun jarang digunakan OSI model ini, tapi kita juga harus tetap ya teman-teman mengetahui perkembangan atau mengetahui model OSI layer ini. Karena TCP IP ini sendiri adalah seperti yang tadi aku bilang ya, upgradean dari OSI model. Jadi, sebelum adanya TCP IP, OSI layer dulu. Maka karena itu, kita harus mengenal dulu apa sih OSI model itu. OSI model dikembangkan oleh International Organization for Standardization, ISO, sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan, dari fisik hingga aplikasi, untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. Jadi, balik lagi ya teman-teman, karena tadi fungsi atau manfaat dari networking model itu adalah untuk memberikan aturan untuk menstandarisasikan seluruh jaringan komputer agar terpusat pada networking model. Maka, OSI model itu sendiri adalah berfungsi untuk menjadi standar yang digunakan dalam dunia jaringan komputer. Oke, selanjutnya di sini kita akan bahas TCP atau IP model, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Ini adalah model yang sekarang sampai hingga saat ini masih sering digunakan dalam perusahaan-perusahaan atau di berbagai vendor. Jadi, dibandingkan OSI model, itu yang paling banyak digunakan adalah TCP atau IP. Nah, lalu apa sih TCP IP model itu? Sebetulnya, kalau kita lihat fungsinya itu sama saja seperti model OSI ya. Sama saja. Hanya saja, TCP IP ini merupakan seperti updatean atau upgrade dari OSI model. Jadi sebetulnya ya sama-sama saja fungsinya, yaitu untuk menjadi standarisasi di dunia jaringan komputer teknologi jaringan. Nah, di sini, kalau TCP IP itu dikenal dengan protokol internet. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai IP address. IP address itu kepanjangan dari Internet Protocol. Nah,
IP address itu adalah salah satu struktur atau layer yang ada pada TCP/IP ini. Nah, di sini TCP/IP ini merupakan dasar dari jaringan internet dan didesain lebih sederhana dibandingkan OSI model dengan hanya 4 lapisan. Nah, sebelumnya aku pernah bilang 5 lapisan, sekarang di sini hanya 4 lapisan. Jadi, TCP/IP ini juga ada 2 teman-teman. Ada yang 4 lapisan, ada 5 lapisan. Tapi sebetulnya sama saja sih teman-teman. Agar lebih mengenal TCP/IP dan juga OSI model, kita akan membahas yang lebih sering digunakan juga yang 5 layer, 5 lapisan. Sebetulnya sama saja. Nanti kita lihat perbedaannya ya teman-teman. Nah, model ini itu dibuat oleh US Department of Defense atau DoD. Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang luas. Nah, jadi kalau misalkan OSI model itu hanya ada 7 lapis, jadi secara rinci. Nah, jadi TCP/IP ini seperti ringkasannya. Jadi kayak menggabungkan fungsi dari beberapa lapisan di model OSI menjadi satu lapisan saja. Nanti kita akan bahas apa sih yang digabungkan di TCP/IP ini. Nah, kita bahas dulu mengenai cara kerja jaringan TCP atau IP. Cara kerja yang pertama yaitu memecah data menjadi paket kecil. Cara kerja pertama yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut layer. Jadi, sama saja. Kalau misalkan kita berbicara tentang model OSI atau TCP/IP, TCP/IP sebetulnya sama saja dengan model OSI. Nah, kalau yang kedua, paket dikirimkan melalui router. Router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. Nah, nanti kita akan juga bahas rute itu seperti apa, cara kerjanya seperti apa. Jadi di sini kita bahas cara dari dasarnya. Kalau router itu adalah untuk mengirimkan paket data sesuai dengan rutenya. Nah, setelah itu paket berhasil dikirim ke tujuan. Jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan, selanjutnya layer atau TCP/IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari menerjemahkan sinyal menjadi data hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, ada pengirim, ada penerima. Jadi, paket data ini sebelum dikirim, sebelum menjadi diterima, sebelum menjadi sebuah paket yang utuh oleh penerima, dia akan melalui beberapa tahapan dari proses networking model ini. Yang pertama adalah tadi, dia akan mengirim melalui router. Setelah itu, dari router baru, dia akan mengirim ke penerima. Dan di penerima pun nggak asal diterima mentah-mentah, teman-teman. Ada beberapa tahapan seperti, kalau misalkan apabila kita ingin masuk ke sebuah tempat, atau misalkan ingin berpergian atau dimanapun, entah itu di kereta ataupun di pesawat, pasti ada beberapa layar tim. Untuk yang pertama, misal, untuk pengecekan barang. Yang kedua, kita harus menjalani lagi pengecekan bagasi. Yang ketiga, harus pemeriksaan lagi paspor dan lain-lainnya. Hampir sama seperti itu teman-teman, cara kerja dari jaringan TCP/IP ini. Dia tidak menerima langsung secara mentah-mentah gitu, gak nerima asal nerima, tapi dia akan seperti memfilter atau mengetahui ini itu apa yang dikirimnya, ini itu seperti apa, lalu bentuk datanya apa. Dan beberapa hal kita lainnya disesuaikan dengan fungsi atau tugasnya masing-masing. Kalau di kehidupan sehari-hari kayak misalkan tadi kita di kereta ataupun di pesawat, pasti ada bagian untuk cek bagasi, ada bagian untuk mengecek data, ada bagian untuk tiket, dan ada bagian untuk paspor. Hampir sama seperti itu. Hanya saja di dalam dunia jaringan atau TCP/IP, beberapa istilah yang memang cukup asing ya teman-teman. Tapi nanti kita akan bahas mengenai lapis-lapisan atau layer-layer yang ada pada TCP/IP ini. Jadi apa sih yang diterima nanti? Apa sih yang harus dilewati oleh paket-paket sebelum nanti menjadi sebuah file utuh diterima?
itu ada tahap-tahapannya ya. Tadi seperti yang kita ketahui di sini, kalau misalkan TCP/IP ini adalah ada beberapa gabungan layer dari OSI menjadi satu. Jadi seperti yang aku bilang, ada yang 4 layer dan ada yang 5 layer. Sebetulnya sama aja, tapi nanti kebanyakannya memang menggunakan yang 5 layer. Nah, di sini kalau kita lihat perbandingannya antara OSI, TCP/IP layer 4 dan TCP/IP layer 5. Nah, kalau misalkan di OSI itu ada 7 tahapan, yaitu dimulai dari physical, data link, network, transport, session, presentation, application. Fungsi kalau di TCP/IP itu, application, session, itu dipingkas. Application itu dipingkas menjadi satu. Jadi, hanya cukup di application. Begitupun transport, di tetap transport. Network dia menjadi internet di sini ya. Tapi data link dan physical dia menjadi satu link fisik, yaitu menjadi link saja. Kalau di versi 4 TCP layer, jadi hanya ada link, internet, transport, dan application. Ketika kita kembali lagi, yang sering digunakan adalah TCP/IP 5 layer. Nah, jadi kalau yang 5 layer ini, dia dimulai dari physical, data link, network, transport, application. Jadi untuk 1, 2, 3, 4 itu sama ya teman-teman. Kecuali yang TCP/IP 4 layer. Jadi sebetulnya OSI dari 1 sampai 4 dengan TCP/IP itu sama. Yang membedakan hanya dari application, presentation, dan session. Dia menjadi sebuah link physical layer, yang tadinya ada 3 kalau di OSI, tapi kalau di TCP/IP dia hanya dibuat dalam satu layer, atau satu application. Jadi kalau misalkan yang tadinya kita harus melalui 7 tahapan, nah ketika kita menggunakan TCP/IP, kita hanya cukup menjalani 4-5 tahapan saja. Jadi itu adalah TCP/IP dan OSI itu dari fungsi, dari manfaat, dan yang lainnya. Definisinya itu sama saja teman-teman. Jadi untuk menjadi standarisasi dalam dunia jaringan, network model, teknologi jaringan. Tapi yang membedakan hanya ada beberapa part di sini, seperti dari layernya, sebetulnya sama saja. Hanya di TCP/IP ini dibuat menjadi sebuah ringkasan menjadi satu link fisik. Kita lanjut. Di sini ada struktur TCP atau IP model. Yang pertama yaitu application layer atau lapisan aplikasi. Jadi, application layer ini atau lapisan aplikasi ini untuk apa sih? Jadi, kalau application layer ini, dia itu berfungsi untuk melayani interface atau antarmuka untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan. Protokolnya seperti HTTP, FTP, SMPT, dan lainnya. Nah, maksudnya itu apa sih? Nah, kalau teman-teman biasa browsing di Google atau di YouTube, seperti ada misalnya ngirim link atau URL, atau teman-teman misalkan di Google atau di YouTube, cari google.com atau youtube.com. Nah, itu merupakan communication atau implementasi dari TCP/IP application layer. Nah, communication process according to HTTP. Jadi, setelah di sini bisa teman-teman lihat ada user, browser, dan web server. Ketika kita mengetikkan sebuah link atau URL atau website atau URL ya, dia akan nyampe ke browser ya. Dia akan nyampe ke browser. Di browser ini merupakan proses dari application layer itu, yaitu dia mentranslate URL itu menjadi HTTP request. Nah, dari HTTP, setelah membuat HTTP request ke web, nah ini adalah biasanya suatu divisi atau suatu bagian di dalam dunia jaringan komputer. Itu dia mengatur domain atau mengatur server dan nama-nama lainnya. Web server lainnya yang nanti biasanya sering digunakan seperti halnya google.com. Nah, dia itu masuk dulu ke browser. Lalu
request ke HTTP request untuk dicari. Jadi, yang mana yang google.com? Setelah itu di sini di interfacing dari request, live request, data file. Nah, di sini dia bekerja atau dia mencari atau dia mencarikan sebuah informasi yang tadi kita. Nah, tadi kita cari kalau misalkan di sini dari google.com ke browser, dia mentranslate ke URL untuk membuatkan HTTP. Nah, setelah dibuatkan HTTP request, dia akan beralih ke web server. Mengirimkan ke web server untuk merequest referring request atau data file. Nah, setelah di sini dia mengetahui, oh ini ternyata yang ditranslate atau google.com itu yang ini. Nah, lalu setelah itu dia akan mengirimkan kembali status of search and data of the web page. Nah, lalu setelah itu dia akan mengirimkan kembali status of search and data of the web page. Nah, lalu direspon status kode for web page data. Lalu rendering data to final web page. Setelah itu web page ada display web. Setelah itu web page ada display web page index HTML. Nah, di sini baru di screen. Nah, singkatnya sih kayak gini teman-teman. Kita ke Google Chrome ya, misal. Di sini kita coba cari ya, Cisco Academy .com ya. Kita cari. Nah, di sini biasanya kalau lagi mau riset seperti ini teman-teman, not secure. Nah, di sini biasanya kalau lagi mau riset seperti ini teman-teman, ada tulisan not secure ya. Jadi, ketika kita mengakses sebuah HTTP di browser, browser itu akan mengirimkan lagi HTTP request ke web server. Maka di situ web server akan membalas dengan pesan. Nah, di sini kalau di sini not secure, artinya memang website ini tidak aman. Jadi, memang ketika kita mencari sebuah domain atau merequest sebuah URL yang kita ingin ketahui, memang ada beberapa web server atau website tergantung bagaimana dia mengelolanya. Perusahaan tersebut mengelolanya yang memang tidak diketahui oleh publik ataupun ada yang diketahui oleh publik. Contohnya, kalau Cisco Academy ini memang mungkin tidak dikhususkan untuk publik, makanya di sini ada not secure. Kalau kita mau lanjut, di sini learn more, tetap tidak bisa ya, kita pilih lanjut. Nah, ketika kita men-search sebuah situs memang tidak aman atau tidak dipublikasikan oleh pemilik perusahaannya, nah seperti inilah jadinya ya. Kita akan coba search yang biasanya kita pakai ya. Misal youtube.com. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya antara perusahaan yang memang langsung, memang untuk niatnya untuk mempublikasikan. Ketika kita search youtube.com, dia akan keluar apa yang kita cari. Sifatnya yang memang hanya bisa diakses oleh beberapa orang dan tidak secure atau tidak aman, yang memang oleh perusahaan itu sendiri dibuat untuk private. Jadi, kita nanti ke depannya, ketika akan mengakses sebuah domain, pastikan domain itu aman ya teman-teman. Domain itu aman. Dan, walaupun tidak, tetapi tetap juga tidak apa-apa. Jadi, sesuai dengan perusahaannya masing-masing atau web server masing-masing yang dikelola. Jadi, teman-teman jangan khawatir, kalau aku misalkan aku nyari domain ini, malah keluarnya kayak gini. Tapi kalau aku nyarinya YouTube, tetap bisa ya, bisa aja. Nah, biasanya kalau terjadi seperti ini memang itu tergantung kembali lagi pada pengelolanya. Jadi, tugas dari kita bisa kita lihat lagi tadi. Jadi, memang tugas dari application layer ini, dia hanya untuk mengirimkan URL. Lalu setelah itu ditranslate oleh web server. Nah, lalu setelah itu
dikembalikan lagi ke web server. Jadi tergantung di sini web server apakah dia menerima atau tidak gitu. Jadi kalau web server itu adalah tergantung bagaimana orang yang mengelolanya. Nah, di sini ketika sudah berhasil, sudah diketahui, dia memberikan status kodenya, lalu memberikan web page datanya. Nah, setelah itu baru kita bisa melihat apakah kita masuk ke dalam application yang kita inginkan. Itu gunanya untuk application layer adalah request. Nah, protokol HTTP untuk melayani interface. Jadi, memang awal ketika kita mencari sebuah domain itu HTTP, entah itu HTTP, SFTP, SMTP, email, dan yang lainnya, itu menggunakan TCP/IP application layer. Nah, mungkin ini penjelasan dari TCP atau IP application layer ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke lapisan transport. Nah, kalau transport ini gunanya untuk apa? Dia itu untuk mengatur pengirim data dan memastikan keandalan komunikasi antara aplikasi pada host yang berbeda. Nah, jadi kalau transport layer ini dibagi dua lagi nih teman-teman. Ada TCP dan juga UDP. Nah, sebelumnya kita membahas yang HTTP, di mana HTTP ini akan mengakses sebuah URL atau sebuah link. Dia itu akan masuk ke transport layer. Dia akan menentukan, dia itu termasuk protokol TCP atau UDP. Nah, kalau perbedaannya itu apa sih? Nah, kita bisa bahas mengenai TCP. Nah, kita akan bahas mengenai TCP. Kalau TCP itu adalah Transmission Control Protocol, di mana memang TCP ini menggunakan koneksi. Data dikirim secara berurutan, mencegah data yang macet, dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Negatifnya, terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. Adapun yang namanya UDP, yaitu User Datagram Protocol. Dia itu tidak berbasis koneksi ya. Tanda pengenal atau nomor urut, tidak mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli apabila paket hilang. Positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Jadi, perbedaan antara TCP dan juga UDP adalah kalau TCP itu menggunakan berbasisnya koneksi ya, dan kalau TCP itu dia dikirimnya data secara berurutan, sehingga mencegah data yang hilang seperti memiliki kayak pengecekan data. Beda halnya dengan UDP. Nah, UDP itu enggak memeriksa kesalahan, jadi kalau misalkan ada paket yang hilang, UDP itu ya udah nggak peduli. Tapi kalau TCP, dia lebih bisa efisien dan dia lebih secure, dia lebih aman karena dia memeriksa terlebih dahulu apakah datanya lengkap atau tidak. Nah, cuman emang minusnya adalah jika terjadi komunikasi dua arah antara dua pihak atau lebih, atau lagi trafiknya lagi padat atau data yang dikirimnya cukup banyak, pasti membutuhkan waktu yang lebih lama. Tapi kalau kembali lagi, kalau UDP itu, karena dia tidak memeriksa error lagi, maka dia akan jauh lebih cepat. Jadi pada plus minusnya, ya teman-teman, antara TCP dan UDP, jadi pada intinya adalah kalau TCP itu, dia mencegah data yang macet, dia memeriksa apakah datanya sudah lengkap atau belum, sehingga sedikit sekali kemungkinan data hilang. Maka tidak ada kemungkinan data bisa hilang karena ciri khas TCP tadi. Nah, dia mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Tapi kalau UDP, dia itu nggak peduli mau ada yang hilang, mau enggak. Yang penting beres gitu ya teman-teman. Jadi perbedaannya ada plus dan minusnya antara UDP dan juga TCP. TCP/IP model itu lebih berfokus pada fungsionalitas dan efisiensi dibandingkan dengan OSI model dengan fungsi utama, yaitu menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet. Yang kedua, mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI.
Yang ketiga, menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan inti. Oke, kita lanjut membahas mengenai lapisan ketiga, yaitu TCP atau IP Network Layer. Kalau sebelumnya kita sudah bahas mengenai application, lalu ada transport layer, maka selanjutnya adalah kita akan mengetahui mengenai network layer. Nah, di IP network layer ini atau lapisan jaringan, di network layer ini atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Nah, setelah dicek, kan pesan itu dia di application, setelah itu di transport, apakah dia TCP atau UDP. Lalu, dia barulah masuk ke namanya network layer. Atau proses perangkat itu diberikan identitas berupa IP address. Nah, seperti halnya yang sebelumnya kita bahas mengenai IP address merupakan alamat jaringan. Jadi, kita cerita untuk mengetahui bagaimana identitas komputer tersebut. Dia itu menggunakan yang namanya IP address. Nah, IP address itu bekerja di network layer. Nah, IP address itu juga dapat mencek terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Nah, untuk network layer itu hanya terdapat satu saja, yaitu IP. Kalau kita lihat tadi kan, kalau di application itu ada beberapa protokol seperti HTTP, PTP, SMTP, lalu di transport layer itu ada TCP dan UDP. Maka di network layer ini hanya ada satu, yaitu IP address. Nah, IP ini menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membahas ada yang namanya addressing dan juga routing, yaitu adalah fungsi dari dua fitur, fungsi dari salah satu fitur dari IP ini, yaitu untuk menangani konektivitas, dan adapun yang dinamakan routing. Fungsinya itu adalah untuk bagaimana kita memilih rute atau jalur balik. Jadi, IP itu bisa memiliki dua fungsi. Yang pertama untuk konektivitas, atau kita memberikan sebuah identitas pada komputer. Yang kedua, pemilihan jalur rute yang terbaik. Nah, kalau misalkan setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Nggak kebayang dong kalau misalkan setiap komputer itu memiliki alamat IP address yang sama. Pasti akan terjadi tabrakan data atau pengiriman paket data yang salah. Karena banyak sekali yang menggunakan IP address itu dengan alamat yang sama. Nggak beda gitu. Tapi kan beda halnya ketika kita mengkonfigurasi IP address itu secara unik atau secara bebas. Setiap komputer mempunyai alamat yang berbeda, pasti kita akan fokus. Tidak akan terjadi yang namanya tabrakan data ataupun kesalahan dalam pengiriman paket. Setiap perangkat memerlukan alamat unik jaringan dengan menggunakan yang namanya IP address. Nah, untuk routing ini adalah seperti halnya teman-teman, bagaimana sih maksudnya pemilihan jalur terbaik? Misalkan kita coba implementasikan di sini. Nah, teman-teman kalau kalian lihat di search topologi routing, ini dia memiliki beberapa jalur ya. Contoh di sini kita akan ke jalur ini ya teman-teman, di PC ini ke PC ini. Berarti kita bisa melewati router A, router 1, router 2. Jadi kita bisa melewati 5 router ya. Bisa dari router 4, router 2, router 0, router 1, router 5. Nah, jadi kita melewati berapa? 6 router. Nah, fungsi dari routing di sini adalah dia memiliki peran untuk menghubungkan antara komputer PC 7 dengan PC 0 dengan rute yang tercepat. Memang bisa saja dari sini ke sini, tapi itu membutuhkan waktu yang kurang efisien dan tidak tepat ya rutenya. Memang akan sampai, tapi jalurnya tidak akan cepat.
Jadi routing itu akan menentukan jalur terbaik, tercepat untuk dia bisa sampai ke paket atau ke komputer yang ditujuannya. Nah, itu fungsi dari untuk network layer. Jadi contohnya teman-teman, kalau misalkan teman-teman ingin pergi misalnya ke kota Bandung, nah kalau teman-teman search ini di Google Maps itu akan memberikan rute terbaik atau jalur terbaik ya teman-teman, supaya kita bisa sampai dengan cepat dan tepat sesuai arahnya. Network layer juga seperti itu, memberikan rute terbaik dan rute tercepat agar paket kita bisa sampai dengan benar dan juga efisien. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk pembahasan network layer. Nah, selanjutnya kita akan membahas data link dan juga physical layer. Kalau kita lihat di tabel tadi yang ini, di TCP IP layer 4, kalau teman-teman perhatikan data link yang di TCP IP layer 4 ini, kenapa sih data link dan physical itu disatukan? Karena dia merupakan kesatuan yang saling bergantung satu sama lain. Jadi, kalau misalkan kita lihat di sini, data link itu mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS, Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Tapi, tanpa adanya proses pembenaran, jadi dia hanya mendeteksi, hanya memeriksa, mendeteksi error, tapi tidak ada penggerakan atau tidak ada perbaikan. Nah, addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Nah, MAC address itu apa sih? Apakah sama dengan IP address itu? Apakah iya teman-teman? Jadi memang MAC address itu suatu identitas secara detail, yaitu seperti ada kode dari produknya dan juga ya nama. Kalau misalkan kita analogikan, IP address itu adalah namanya misalnya rumah gitu ya. Lalu alamatnya di sini adalah sekian gitu ya. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Namanya juga physical layer ya teman-teman, jadi pasti teman-teman udah langsung ingat, physical nih, ya berarti yang berhubungan dengan cara fisik atau langsung dari interface dari device yang kita gunakan seperti kabel ataupun itu adalah physical layer yang mendefinisikan. Nah, lalu di sini kalau data link itu frame square. Nah, beda halnya kalau di data link, dia hanya mendeteksi saja, mendeteksi error, tapi dia tidak pergerakan atau tidak ada perbaikan. Nah, kalau physical itu, dia adalah mendefinisikan secara jaringan alat fisik yang kita gunakan. Nah, kalau physical itu, dia akan mendefinisikan secara jaringan alat fisik yang kita gunakan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Lanjut, kita akan membahas encapsulation dan decapsulation. Oke, poin pertama. Pada komputer, pengirim terjadi proses pemecahan paket data menjadi paket yang lebih kecil, dengan penamaan yang berbeda sesuai dengan masing-masing layer. Setelah paket dipecah-pecah menjadi potongan yang lebih kecil, juga dilakukan proses pembungkusan paket data yang disebut dengan encapsulation. Pada komputer, penerima terjadi proses sebaliknya, yaitu proses pembukaan bungkusan paket yang diterima dari pengirim decapsulation dan proses penggabungan kembali pecahan-pecahan paket data menjadi paket data yang utuh. Nah, kalau bisa kita lihat di sini ada pengirim dan juga penerima. Ini penerima ya. Encapsulation adalah pemecahan paket data. Dimulai dari application layer, transport layer, network layer, data link layer, physical layer. Dia itu biasanya menerjemahkan atau mendefinisikan melalui sebuah jaringan, sebuah bilangan biner yang 1010. Nah, itu didefinisikan di physical layer.
Lalu dikirimkan pengirim paket data ke pengirim dimulai dari physical layer, data link, network layer, transport layer, application layer. Nah, setelah pemecahan paket data yang dilakukan oleh encapsulation, maka terjadilah penggabungan pemecahan paket data tadi, yaitu dinamakan dengan decapsulation. Jadi, encapsulation dan decapsulation itu seperti metode atau hal yang terjadi ketika terjadinya pemecahan paket data untuk dibagi lagi ke dalam beberapa lapisan. Lalu setelah itu, digabungkan menjadi sebuah paket data yang utuh, kembali dan diterima oleh pengirim. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman dari encapsulation dan juga decapsulation. Jadi, kedua hal ini adalah seperti pemecahan dan penggabungan ulang kembali. Pemecahan yang dilakukan oleh pengirim untuk dilakukan paket data ke application. Pemecahan yang dilakukan oleh pengirim paket data ke application. Transport, network, data link, physical. Lalu di sini terjadilah transisi bilangan biner yang terjadi bilangan biner lalu dikirimkan ke pengirim. Pengirim paket data lalu ke physical, data link, network, transport layer, application layer. Setelah itu terjadilah penggabungan pecahan paket data yang disebut decapsulation. Jadi itu ya teman-teman, kalau encapsulation itu pemecahan paket data, kalau decapsulation itu penggabungan kembali pecahan paket data menjadi satu data yang utuh. Nah, lalu di sini dalam encapsulation dan decapsulation ada yang namanya sender. Sender itu pengirim dan receiver itu penerima. Nah, kalau di dalam sender ini, ketika kita mengirimkan sebuah data itu, nanti akan ada yang namanya proses TCP. Kalau proses application, lalu network, setelah itu TCP atau UDP, penambahan header TCP, setelah itu dari data TCP menambahkan IP dari network, setelah itu dapat TCP dan IP dari network, data link dari physical, dan setelah itu physical. Nah, receiver itu akan menerima data yang pertama adalah data link, IP, TCP, data link. Ketika masuk ke dalam network, dia akan hanya mengambil dari IP, TCP, data. Setelah dari network, dia dari transport, dia hanya akan mengambil TCP, data. Dan yang terakhir, application, dia hanya akan mengambil data. Jadi, kalau kita bisa lihat di sini, pengirim akan melewati beberapa tahapan tadi, yaitu dari application network, transport, lalu network, data link, physical. Kalau physical itu adalah bentuk fisiknya, teman-teman. Bentuk fisik, entah itu wireless ataupun kabel yang terhubungkan antara dua network atau dua jaringan. Nah, dari physical ini lalu ditransmisikan dalam sebuah jaringan piramide net dan dikirimkan lagi melalui physical data link. Data link lalu ke network. Di network dia akan membuang header dan di transport dia akan hanya menerima TCP data. Lalu yang terakhir di application dia ada data. Jadi ketika kita melewati sebuah proses tahapan dari model TCP IP, dia akan menambahkan seperti header atau judul. Kayak dikasih tanda teman-teman, oh ini TCP, lalu dikasih tanda lagi, ini IP-nya segini, lalu setelah itu dari data link ditambahkan lagi. Jadi seperti header itu adalah judul atau seperti penanda-penanda bahwa sender bahwa data ini telah mengalami beberapa proses dari penerimaan atau aturan yang ada pada TCP IP. Nah, di sini kita bisa lihat nama pesan pada TCP IP. Jadi pada TCP IP itu memiliki sebuah nama dalam pengiriman pesanannya. Yang pertama ada segmen, yang kedua paket, dan yang ketiga ada frame. Segmen itu terdiri dari TCP dan juga data. Lalu paket itu IP dan data. Nah, lalu di sini ada frame. Frame itu data perspectives on encapsulation and data. Nah, jadi ini teman-teman untuk segmen, paket, dan frame ya. Nama pesan pada TCP IP. Nah, mungkin cukup sekian ya teman-teman untuk penjelasan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.